Tidak satu perempuan pun dapat dipaksa mengenakan hijab, dan tidak satu perempuan pun bisa dipaksa untuk menanggalkannya. Saya merayakan pilihan memakai jilbab. Saya tidak pernah meminta siapapun untuk mendukung pandanganku atau berpakaian dengan cara yang sama. Matahari di atas langit Kakuma, Kenya, tidak pernah mengenal kata belas kasihan. Cahayanya yang terik menyengat setiap butir pasir, menciptakan fatamorgana di kejauhan yang tampak seperti genangan air yang menipu mata. Di tengah gersangnya wilayah Turkana, berdiri sebuah labirin tenda. Tenda plastik biru dan rumah-rumah berdinding tanah yang dikenal dunia sebagai kamp pengungsi. Namun bagi seorang gadis kecil bernama Halima, tempat ini bukanlah sekadar simbol penderitaan yang sering masuk ke dalam berita televisi internasional. Kakuma adalah dunianya, taman bermainnya, dan tempat pertama di mana ia belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya, sekecil apapun tempat mereka berpijak. Setiap pagi, sebelum ufuk memerah sempurna, suasana kamp sudah dipenuhi oleh suara-suara kehidupan yang rendah. Ada suara gesekan jeriken air yang ditarik di atas tanah kering. Ada suara langkah kaki yang terburu-buru menuju pusat pembagian bantuan, dan ada pula gumaman doa-doa dalam berbagai bahasa yang mengalun lirih dari balik dinding tenda. Halima tumbuh di tengah keberagaman yang luar biasa. Baginya, perbedaan warna kulit, bahasa, dan dialek adalah sesuatu yang lumrah. Di kamp ini, semua orang disatukan oleh satu hal yang sama, kehilangan. Mereka semua kehilangan rumah, kehilangan tanah kelahiran, dan beberapa bahkan kehilangan keluarga. Namun, di mata Halima yang jernih, kemiskinan materi tidak berarti kemiskinan jiwa. Halima sering duduk di depan pintu rumahnya yang sederhana, memperhatikan debu-debu yang menari di tiup angin gurun. Ibunya adalah sosok yang luar biasa, seorang wanita Somalia yang memegang teguh prinsip-prinsip Islam dengan ketenangan yang menghujam. Dari ibunya, Halima belajar bahwa identitas seorang wanita Muslim adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, ibunya selalu memastikan bahwa kerudung yang dipakai Halima bersih dan tertata rapi. Kerudung itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perlindungan dan harga diri yang ditanamkan sejak dini. Ibunya selalu berpesan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata, bahwa kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaan dan keteguhan hati, bukan pada berapa banyak harta yang mereka miliki di dunia yang fana ini. Pelajaran pertama tentang hijab bukan datang dari buku teks, melainkan dari cara ibunya menyekat debu dari wajah Halima dengan kasih sayang dan kebanggaan. Kisah hidup Halima di Kakuma adalah tentang kesabaran yang berlapis-lapis. Ia harus mengerti arti menunggu antrean air di bawah terik matahari yang seolah membakar ubun-ubun, menunggu kiriman gandum yang terkadang datang terlambat, dan yang paling berat, menunggu harapan yang tak kunjung pasti kapan akan datang mengetuk pintu rumah mereka. Di sekolah darurat yang didirikan oleh Badan Kemanusiaan, ia belajar dengan alat seadanya. Meja dan kursi adalah kemewahan yang jarang ditemui, namun semangatnya tidak pernah luntur. Baginya, setiap huruf yang ia tulis di atas kertas kusam adalah anak tangga menuju sesuatu yang lebih besar. Ia sering melihat pesawat yang terbang tinggi di langit biru, meninggalkan jejak putih panjang yang perlahan menghilang di telan cakrawala. Ia bertanya-tanya dalam hati, kemana pesawat itu pergi dan apakah suatu saat nanti ia akan berada di dalamnya, membawa identitas dan keyakinannya ke tempat-tempat yang jauh melampaui pagar kawat kamp. Islam mengajarkan tentang ikhtiar dan tawakal, dan itulah yang dijalani oleh keluarga Halimah setiap harinya. Mereka melakukan apa yang mereka bisa untuk bertahan hidup, sambil menaruh kepercayaan penuh pada rencana Allah yang jauh lebih besar dari sekadar sekat-sekat kawat berduri di perbatasan kamp. Halimah tidak pernah merasa rendah diri karena statusnya sebagai pengungsi. Ia justru merasa kaya karena memiliki komunitas yang saling menolong dengan tulus. Ketika ada satu keluarga yang kekurangan
makanan, tetangga yang lain akan datang membawa apapun yang mereka punya, meski itu hanya sepotong roti kering atau sekadar doa yang menghangatkan hati. Keajaiban Kakuma adalah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan ukhuwah Islamiyah justru bersinar paling terang di tempat yang paling terhimpit oleh kesulitan ekonomi. Suatu sore, saat langit Kakuma berubah warna menjadi oranye keunguan yang megah, sebuah kanvas alam yang mengingatkan akan kebesaran Sang Pencipta, Halimah berjalan menyusuri jalanan kamp yang berdebu. Ia melihat anak-anak lain bermain bola dari gulungan kain bekas dengan tawa yang memenuhi udara. Di titik itu, ia menyadari bahwa kebahagiaan adalah sebuah pilihan hati yang terpaut pada rasa syukur, bukan pada kondisi lingkungan. Ia merasa ada sebuah kekuatan yang mengalir dalam dirinya, sebuah bisikan takdir yang lembut namun tegas mengatakan bahwa ia diciptakan untuk sebuah tujuan yang mulia. Ia belum tahu bahwa dalam waktu dekat, kehidupan yang tenang namun sulit di tengah keterbatasan ini akan berubah secara drastis melalui skenario Tuhan yang tak terduga. Penantian panjang itu akhirnya membuahkan hasil yang manis. Kabar tentang pemukiman kembali, resettlement, ke Amerika Serikat datang seperti tetesan air hujan pertama di musim kemarau yang panjang. Ada kegembiraan yang meluap, namun juga ada kesedihan mendalam karena harus meninggalkan teman-teman dan tanah yang telah menjadi saksi pertumbuhan jiwanya. Ibunya kembali mengingatkan bahwa dimanapun mereka memijak, bumi ini adalah milik Allah, dan tugas mereka hanyalah tetap menjadi hamba yang bersyukur dan menjaga martabat. Perjalanan dari Kakuma menuju bandara adalah perjalanan transisi yang emosional. Ia melihat untuk terakhir kalinya gerbang kamp yang telah melindunginya selama 7 tahun pertama hidupnya, sebuah tempat yang memberinya pelajaran tentang ketangguhan yang tidak akan pernah ia dapatkan di tempat lain. Di dalam pesawat, untuk pertama kalinya Halimah merasakan sensasi terbang tinggi. Ia menempelkan wajahnya ke jendela, melihat daratan Afrika yang perlahan mengecil dan akhirnya tertutup oleh hamparan awan putih yang luas. Ia memegang erat ujung jilbabnya, merasa sedikit takut menghadapi ketidaktahuan di depan sana, namun hatinya penuh dengan harapan. Ia membawa bekal yang paling berharga dari Kakuma, keteguhan iman, kesederhanaan hati, dan keyakinan bahwa seorang gadis yang lahir di tengah kamp pengungsi pun memiliki hak yang sama untuk bermimpi setinggi langit. Ia bersiap untuk menghadapi peradaban yang baru, sebuah dunia yang mungkin akan memandangnya dengan sebelah mata karena identitasnya, namun ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah melepaskan prinsip-prinsip agamanya hanya demi penerimaan manusia. Pintu pesawat terbuka dan udara dingin yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya langsung menyergap pori-pori kulitnya. Minnesota bukanlah Kenya. Di sini, matahari tampak pucat dan tidak memberikan kehangatan yang sama seperti yang ia rasakan di Kakuma. Halimah berdiri di lorong bandara, mematung sejenak sambil menggenggam tangan ibunya dengan sangat erat. Ia melihat orang-orang berlalu lalang dengan langkah yang begitu cepat, seolah-olah waktu adalah musuh yang harus dikejar. Baginya yang datang dari tempat di mana waktu berjalan lambat di bawah bayang-bayang tenda, kecepatan ini terasa sangat mengintimidasi. Ia merasa seperti sebutir debu yang diterbangkan badai ke sebuah planet asing yang serba otomatis dan dingin. Awal kehidupan di Amerika Serikat adalah sebuah ujian kesabaran yang sesungguhnya. Mereka ditempatkan di sebuah apartemen kecil yang bagi orang lain mungkin terasa sempit. Namun bagi keluarga Halimah, ini adalah istana yang memiliki atap kokoh dan air bersih yang mengalir langsung dari keran. Meski demikian, dinding-dinding apartemen itu tidak mampu meredam rasa rindu yang membuncah terhadap tanah Afrika dan teman-teman yang ditinggalkan. Di tanah baru ini, Halimah menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar seorang gadis. Ia adalah seorang asing, seorang ghuraba yang harus berjuang untuk dimengerti. Bahasa Inggris adalah tembok besar pertama yang harus ia robohkan. Setiap kali ia mencoba berbicara, kata-kata terasa tersangkut di tenggorokan, membuatnya seringkali memilih untuk diam dan hanya memperhatikan dunia melalui matanya yang
jernih. Ketika hari pertama sekolah tiba, tantangan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Mengenakan jilbab di sebuah sekolah di Amerika pada masa itu bukanlah hal yang umum. Halimah berjalan menyusuri koridor sekolah dengan perasaan bahwa ribuan mata sedang menghakimi kain yang melilit kepalanya. Ia melihat gadis-gadis seusianya dengan rambut yang terurai bebas, mengenakan pakaian yang mengikuti tren mode saat itu. Ada saat-saat di mana setan membisikkan rasa ragu dalam hatinya, menanyakan, apakah ia akan lebih mudah diterima jika ia melepaskan identitasnya tersebut. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia teringat pada doa-doa ibunya dan keyakinan bahwa Allah selalu melihat melampaui apa yang tampak di permukaan. Ia memutuskan bahwa jilbabnya tidak akan menjadi penghalang, melainkan menjadi identitas yang akan ia bawa. Dengan bangga, hari-hari di sekolah dilalui dengan penuh perjuangan. Ia seringkali duduk sendirian di kantin, memperhatikan teman-temannya berbincang tentang acara televisi atau musik yang sama sekali tidak ia pahami. Ia merasa seperti hidup di dalam gelembung yang kedap suara. Namun, di tengah kesunyian itu, ia menemukan kekuatan dalam ibadah. Saat waktu zuhur tiba, ia akan mencari sudut tersembunyi di perpustakaan atau di belakang gedung sekolah untuk bersujud. Di atas lantai yang dingin itu, ia menemukan kehangatan yang ia cari. Setiap sujudnya adalah pelarian dari rasa lelah menghadapi dunia yang asing. Ia bercerita kepada Sang Pencipta tentang betapa sulitnya mempelajari bahasa baru, tentang betapa sedihnya saat ada teman yang mengejek jilbabnya, dan tentang betapa besarnya mimpinya untuk bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Lambat laun, kegigihannya mulai membuahkan hasil. Halimah mulai memahami kata demi kata dalam bahasa Inggris. Ia mulai berani mengangkat tangan di kelas, meskipun aksen Somalianya masih kental terdengar. Ia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya sebenarnya tidak jahat, mereka hanya tidak tahu. Mereka takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, ia mulai meruntuhkan tembok prasangka tersebut. Ia menunjukkan bahwa di balik kain jilbabnya ada otak yang cerdas, hati yang tulus, dan selera humor yang menyenangkan. Ia menjadi bukti hidup bahwa seorang muslimah bisa berprestasi tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip agamanya. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sekolah, mulai dari olahraga hingga organisasi siswa, dan secara perlahan, ia tidak lagi dipandang sebagai gadis pengungsi yang aneh, melainkan sebagai Halimah, teman yang baik dan bersemangat. Namun, tantangan terbesar muncul saat ia mulai menginjak usia remaja. Dunia remaja di sekitarnya penuh dengan tekanan untuk mengikuti standar kecantikan tertentu. Majalah-majalah mode yang ia lihat di toko-toko menampilkan citra wanita yang sangat berbeda dengan dirinya. Kecantikan seolah-olah hanya milik mereka yang berambut panjang, berkulit tertentu, dan berpakaian terbuka. Halimah seringkali merenung di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri. Ia mulai berpikir, mungkinkah ada tempat bagi seseorang seperti dirinya di dunia kecantikan yang begitu sempit definisinya? Ia merasa, ada sesuatu yang salah dengan cara dunia memandang wanita. Bukankah Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Ia merasa terpanggil untuk menunjukkan bahwa kesopanan dan penutupan aurat juga memiliki estetika dan keanggunan yang luar biasa. Kekuatan iman Halimah terus diuji melalui berbagai interaksi sosial. Ada saat-saat di mana ia diundang ke pesta atau acara yang tidak sesuai dengan nilai-nilainya. Dengan penuh keberanian dan adab yang baik, ia menolak tanpa membuat orang lain merasa tersinggung. Ia belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang dapat menjauhkannya dari ridha Allah, meskipun itu berarti ia harus kehilangan popularitas sesaat. Baginya, integritas adalah segalanya. Ia memegang teguh ajaran bahwa seorang mukmin harus seperti emas. Dimanapun ia diletakkan, nilainya tidak akan berubah. Prinsip inilah yang kemudian membuatnya dihormati oleh guru-guru dan teman-temannya. Mereka mulai melihat bahwa hijab yang dikenakannya bukan sekadar tradisi,
melainkan cerminan dari karakter yang kuat dan disiplin diri yang tinggi. Di rumah, ibunya terus menjadi jangkar spiritual bagi Halimah. Mereka sering menghabiskan malam dengan membaca kisah-kisah para sahabat Nabi dan wanita-wanita agung dalam sejarah Islam. Kisah tentang Siti Hadijah yang mandiri dan berwibawa, atau Siti Aisyah yang cerdas dan berilmu, menjadi inspirasi besar bagi Halimah. Ia menyadari bahwa wanita dalam Islam selalu memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat. Hal ini memperkuat tekadnya untuk tidak hanya menjadi penonton dalam hidup, tetapi menjadi pelaku perubahan. Ia ingin membuktikan bahwa seorang gadis pengungsi dengan hijabnya bisa berdiri di panggung dunia dan menyuarakan kebenaran serta perdamaian. Ia mulai menuliskan mimpi-mimpinya di sebuah buku catatan kecil, sebuah daftar keinginan yang dulunya tampak mustahil bagi seorang gadis dari Kakuma. Kehidupan di Minnesota secara perlahan mulai terasa seperti rumah. Ia sudah tidak lagi menggigil kedinginan saat salju pertama turun. Ia justru belajar untuk menikmati keindahan butiran kristal es yang menutupi bumi. Ia menyadari bahwa sebagaimana musim yang berubah, hidupnya pun sedang bertransisi menuju fase yang lebih besar. Pengalaman menjadi minoritas telah mengasah empati dan ketajamannya dalam berpikir. Ia tidak lagi takut menjadi berbeda. Justru dalam perbedaan itulah ia menemukan kekuatannya. Ia mulai memahami bahwa Allah menempatkannya di Amerika Serikat bukan tanpa alasan. Ada sebuah amanah yang harus ia emban, sebuah misi untuk menjadi jembatan antara dua dunia yang seringkali saling salah paham. Kemenangan kecil sebagai ratu sekolah di SMA hanyalah sebuah percikan awal dari api besar yang mulai menyala di dalam jiwa Halimah. Setelah lulus, ia menyadari bahwa dunia di luar sana jauh lebih luas dan lebih rumit daripada koridor sekolahnya di Minnesota. Ia melihat bahwa media massa, majalah mode, dan layar televisi masih didominasi oleh standar kecantikan yang seragam, sebuah standar yang secara halus mengatakan kepada gadis-gadis muslim yang berhijab bahwa mereka tidak termasuk dalam kategori cantik atau modern. Halimah merasakan sebuah keresahan yang mendalam, bukan karena ia ingin dipuja, melainkan karena ia ingin keberadaan. Identitasnya diakui sebagai bagian dari keragaman manusia yang diciptakan Tuhan. Keyakinan ini membawanya pada sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak, mendaftarkan diri dalam kontes Miss Minnesota USA. Keputusan ini tidak diambil dengan semalam. Ia menghabiskan banyak waktu dalam sujudnya, memohon petunjuk, agar langkah yang ia ambil bukan karena dorongan nafsu atau keinginan untuk terkenal, melainkan sebuah jalan dakwah melalui tindakan. Ia ingin menunjukkan bahwa seorang wanita muslim bisa berpartisipasi dalam ruang publik tanpa harus menanggalkan prinsip, rasa malunya atau haya. Baginya, hijab bukan sekadar selembar kain, melainkan sebuah pernyataan bahwa nilai seorang wanita tidak terletak pada seberapa banyak kulit yang ia perlihatkan, melainkan pada karakter dan kecerdasan yang ia miliki. Namun, jalan menuju panggung kontes itu penuh dengan duri prasangka. Banyak orang di sekitarnya, bahkan dari komunitasnya sendiri, merasa ragu. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin seorang muslimah yang taat bisa berada di panggung yang identik dengan sesi pakaian renang yang sangat terbuka. Halimah tidak mendebat mereka dengan kemarahan. Ia memilih untuk menjawab tantangan itu dengan diplomasi yang lembut namun tegas. Ia menghubungi pihak penyelenggara dan menanyakan apakah ia diperbolehkan mengenakan burkini, pakaian renang yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah, tangan, dan kaki, serta tetap mengenakan hijab di sepanjang acara. Jawaban yang ia terima adalah sebuah kejutan. Pihak penyelenggara memberikan izin. Ini adalah celah kecil yang dibuka oleh takdir, dan Halimah bersiap untuk melangkah masuk melalui celah tersebut. Persiapan menuju kontes itu adalah sebuah perjalanan spiritual yang intens. Di saat kontestan lain mungkin fokus pada diet yang ketat atau latihan berjalan yang berlebihan, Halimah fokus pada penguatan mental dan niatnya. Ia sering merenungkan bahwa setiap langkah yang ia ambil di atas panggung nanti akan disaksikan oleh jutaan orang. Ia
memposisikan dirinya sebagai perwakilan bagi jutaan gadis pengungsi dan wanita berhijab yang selama ini merasa tidak terlihat. Ia ingin mereka melihatnya dan berkata dalam hati bahwa mereka pun bisa berada di sana tanpa harus mengubah siapa diri mereka. Ibunya, meskipun awalnya merasa khawatir, akhirnya memberikan restu setelah melihat keteguhan niat putrinya yang tidak tergoyahkan oleh kemewahan duniawi. Malam kompetisi tiba di Burnsville, Minnesota. Atmosfer di belakang panggung dipenuhi oleh aroma parfum yang kuat, semprotan rambut, dan ketegangan yang nyata. Di antara deretan gadis-gadis yang mengenakan gaun mini dan pakaian yang serba terbuka, Halimah berdiri dengan anggun dalam balutan hijabnya. Ia merasa seperti sebuah anomali, namun anomali yang damai. Ia tidak merasa rendah diri, karena ia tahu bahwa mahkota yang ia kejar bukanlah mahkota fisik dari plastik atau kristal, melainkan keridaan Tuhan. Atas upayanya menghargai identitas diri. Setiap kali rasa gugup melanda, ia membisikkan zikir dalam hati, menyerahkan segala hasilnya kepada sang pemilik takdir. Momen yang paling menentukan adalah sesi pakaian renang. Ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton dan media. Ketika nama Halimah Aden dipanggil, seluruh ruangan seketika menjadi hening. Ia melangkah keluar ke atas panggung peragaan. Busana bukan dengan bikini, melainkan dengan burkini berwarna biru tua yang tertutup rapat. Untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti. Namun, keheningan itu segera pecah oleh gemuruh tepuk tangan yang luar biasa. Penonton tidak hanya melihat seorang kontestan, mereka melihat sebuah sejarah yang sedang ditulis. Mereka melihat keberanian seorang wanita yang menolak untuk tunduk pada tekanan sosial dan memilih untuk menetapkan aturannya sendiri berdasarkan keyakinan agamanya. Di atas panggung itu, Halimah merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia berjalan dengan dagu terangkat, bukan karena kesombongan, melainkan karena rasa syukur yang meluap. Ia membayangkan anak-anak di kamp Kakuma sedang menontonnya. Ia membayangkan gadis-gadis muslim di seluruh penjuru Amerika sedang tersenyum bangga di depan televisi mereka. Baginya, langkah itu adalah cara untuk mengatakan kepada dunia bahwa kesopanan adalah sebuah pilihan yang berdaulat, bukan sebuah penindasan. Ia membuktikan bahwa hijab tidak membatasi mobilitas atau prestasi seorang wanita. Justru hijab memberinya ruang untuk dihargai karena kualitas jiwanya. Meskipun pada akhirnya Halimah tidak memenangkan gelar Miss Minnesota USA dan hanya sampai di babak semifinal, dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar sebuah kemenangan kontes kecantikan. Beritanya tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan jam. Media internasional seperti CNN, BBC, hingga Al Jazeera mengangkat kisahnya. Ia menjadi simbol perubahan global. Orang-orang mulai berdiskusi tentang apa arti kecantikan yang sesungguhnya dan bagaimana industri mode harus lebih inklusif. Halimah menyadari bahwa kekalahan dalam kontes tersebut adalah kemenangan bagi misinya. Allah telah menggunakan panggung kecil di Minnesota untuk memberikan suara kepada mereka yang selama ini terbungkam. Setelah kontes berakhir, hidup Halimah berubah total. Ia tidak lagi kembali ke kehidupannya yang biasa sebagai mahasiswi tanpa sorotan. Teleponnya mulai dipenuhi oleh tawaran-tawaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Salah satunya datang dari IMG Models, salah satu agensi model terbesar di dunia yang menaungi nama-nama besar. Namun, Halimah tetaplah Halimah yang dibesarkan di debu Kakuma. Sebelum menerima tawaran apapun, ia menetapkan syarat yang sangat ketat. Ia harus tetap memakai hijabnya di setiap sesi pemotretan dan peragaan busana, serta ia membutuhkan ruang ganti yang tertutup. Ia menolak untuk berkompromi dengan auratnya, meskipun bayaran yang ditawarkan sangat menggiurkan. Keberaniannya menetapkan batas ini justru membuatnya semakin dihargai di industri yang seringkali dianggap tidak memiliki batas. Para pemimpin industri mode melihatnya sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi. Halimah mulai menyadari bahwa profesi model, yang selama ini dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan agamis,
ternyata bisa menjadi mimbar yang sangat efektif untuk menunjukkan keindahan akhlak dan estetika Islam. Ia bersiap untuk memasuki dunia yang penuh dengan kilauan lampu dan kemewahan, dengan satu janji pada dirinya sendiri, ia akan tetap menjadi gadis pengungsi yang takut kepada Tuhannya, yang membawa pesan bahwa mahkota sejati seorang wanita adalah iman yang ia jaga di tengah badai godaan duniawi. Pesawat jet membawa Halimah terbang dari dinginnya Minnesota menuju hiruk-pikuk New York, dan tak lama kemudian melintasi samudra menuju kiblat mode dunia, Milan dan Paris. Dalam waktu singkat, hidup gadis yang dulu terbiasa dengan pembagian jatah air ini berubah menjadi deretan jadwal pemotretan, pas foto, dan peragaan busana yang tak henti-hentinya. Ia kini berada di pusat gravitasi industri yang memuja kemewahan, sebuah dunia yang seringkali dianggap sebagai antitesis dari kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. Namun, bagi Halimah, setiap panggung megah yang ia injak bukanlah tempat untuk memamerkan diri, melainkan sebuah amanah besar untuk menunjukkan bahwa cahaya iman bisa bersinar di mana saja, bahkan di bawah lampu-lampu sorot yang paling menyilaukan sekalipun. Dunia mode tingkat tinggi adalah rimba yang penuh dengan tuntutan. Halimah menyadari bahwa sebagai model berhijab pertama yang menandatangani kontrak dengan agensi besar, ia memikul beban sejarah. Di balik layar peragaan busana merek-merek ternama, ia sering menjadi satu-satunya orang yang membutuhkan ruang khusus untuk sholat atau waktu tambahan untuk memastikan jilbabnya terpasang dengan sempurna, sesuai aturan syariat. Ia tidak pernah merasa malu untuk meminta hak-hak dasarnya. Sebagai seorang muslimah, dengan adab yang tetap terjaga, ia menjelaskan bahwa kepatuhannya kepada Tuhan adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar dengan kontrak bernilai jutaan dolar. Keteguhan hati ini justru membuat para perancang busana kelas dunia menaruh hormat yang tinggi kepadanya. Mereka melihat bahwa hijab Halimah bukan sekadar aksesori, melainkan bagian dari integritas jiwanya yang tak tergoyahkan. Momen besar pertamanya di kancah internasional terjadi saat ia berjalan untuk peragaan busana Yeezy milik Kanye West. Seluruh dunia terpaku melihat seorang gadis berkulit gelap dengan hijab hitam yang anggun berjalan dengan penuh percaya diri di tengah kerumunan model lainnya. Tidak ada bagian kulit yang terbuka, namun pesonanya justru memancar kuat melalui tatapan mata dan cara ia membawa diri. Setelah itu, tawaran dari rumah mode raksasa lainnya seperti Max Mara dan Alberta Ferretti mengalir deras. Di Milan, ia mencatatkan sejarah sebagai model berhijab pertama yang tampil dalam peragaan busana utama. Halimah seolah menjadi oase di tengah padang pasir industri yang selama ini seringkali hanya menampilkan satu sisi kecantikan saja. Ia membawa pesan bahwa inklusivitas bukan sekadar kata-kata manis, melainkan tindakan nyata untuk menghargai setiap identitas manusia. Namun, ujian sesungguhnya datang ketika ia harus berhadapan dengan konsep pemotretan yang terkadang menyerempet batas-batas kenyamanan imannya. Ada saat-saat di mana penata gaya mencoba memakaikan pakaian yang menurut mereka tetap tertutup namun secara estetika mengaburkan fungsi hijab itu sendiri. Disinilah istiqomah atau keteguhan Halimah diuji. Ia belajar untuk berani berkata tidak secara sopan jika ia merasa sebuah gaya pakaian mulai menjauh dari esensi menutup aurat. Ia sering merenungkan bahwa jika ia menyerah pada satu kompromi kecil, maka akan ada kompromi-kompromi besar lainnya yang menunggu di depan. Ia selalu mengingat pesan ibunya bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang sementara ridha Allah adalah tujuan yang abadi. Prinsip ini menjadi kompas yang menjaganya agar tetap membumi di tengah kepalsuan dunia selebritas yang seringkali memabukkan. Puncak dari pencapaian karirnya terjadi ketika wajahnya terpampang nyata di sampul majalah Vogue, kitab suci bagi para pecinta mode di seluruh dunia. Ia tidak hanya menjadi model hijab pertama di sampul Vogue Arab, tetapi juga di Vogue Inggris dan berbagai edisi internasional lainnya. Dunia terperangah. Seorang gadis yang lahir di kamp pengungsi, yang dulu mungkin dianggap tidak memiliki masa depan, kini menjadi ikon
kecantikan global. Namun bagi Halimah, pencapaian ini bukanlah tentang kepuasan pribadi. Ia merasa haru setiap kali menerima pesan dari gadis-gadis muda di seluruh dunia yang mengatakan bahwa berkat dirinya, mereka kini tidak lagi merasa malu mengenakan hijab ke sekolah atau tempat kerja. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi jembatan bagi sebuah generasi baru yang ingin tetap beragama tanpa harus merasa tertinggal oleh kemajuan zaman. Kekayaan dan ketenaran mulai menghampirinya, namun Halimah tetap menjaga gaya hidup yang sederhana sesuai dengan ajaran Islam. Ia tidak terjebak dalam hura-hura atau kehidupan malam yang identik dengan dunia model. Setiap kali ia menyelesaikan pekerjaan di Paris atau Milan, hal pertama yang ia cari adalah masjid terdekat untuk menunaikan kewajiban sujudnya. Sujud itu adalah pengingat bahwa semua kemuliaan ini hanyalah titipan. Ia seringkali merasa kesepian di hotel-hotel mewah, merindukan kehangatan doa bersama ibunya atau tawa sederhana di meja makan mereka di Minnesota. Kesepian itu ia obati dengan membaca Al-Quran, yang baginya adalah satu-satunya sumber ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Ia mulai menyadari bahwa semakin tinggi ia terbang, semakin kuat pula angin cobaan yang mencoba menjatuhkannya dari jalan yang lurus. Di tengah kilauan lampu panggung, Halimah juga mulai melihat sisi gelap dari industri yang ia geluti. Ia melihat bagaimana wanita seringkali hanya dijadikan objek komoditas, bagaimana standar berat badan yang tidak sehat dipaksakan, dan bagaimana spiritualitas seringkali dianggap tidak relevan. Ia merasa ada sebuah pertentangan batin yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Meskipun ia berhasil menjaga hijabnya secara fisik, ia bertanya apakah lingkungan tempat ia bekerja saat ini benar-benar selaras dengan pertumbuhan jiwanya sebagai seorang hamba Allah. Ia mulai merindukan sebuah makna yang lebih dalam daripada sekadar memamerkan pakaian mahal. Ia mulai sering memikirkan anak-anak di Kakuma yang masih bergulat dengan kemiskinan, sementara ia berada di sini mengenakan perhiasan seharga satu bangunan sekolah di Afrika. Pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan hidup ini membawanya pada sebuah refleksi yang sangat mendalam. Ia menyadari bahwa posisinya sebagai supermodel memberinya platform yang luar biasa untuk melakukan kebaikan. Ia mulai aktif terlibat dalam kegiatan kemanusiaan bersama UNICEF, menyuarakan hak-hak pengungsi di panggung-panggung internasional. Ia ingin menunjukkan bahwa kecantikan sejati harus dibarengi dengan kepedulian sosial atau uhuwah. Baginya, model adalah profesi, namun kemanusiaan adalah panggilan jiwa. Ia berusaha menyeimbangkan keduanya, meskipun ia tahu bahwa tuntutan industri mode seringkali egois dan menyerap habis waktu serta energi seseorang. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan gemerlap dunia ini membutakan mata hatinya dari realitas penderitaan sesama manusia. Seiring berjalannya waktu, Halimah mulai merasa bahwa misinya di panggung tinggi ini mulai mendekati titik jenuhnya. Ia telah berhasil membuktikan semua poin yang ingin ia buktikan, bahwa model berhijab bisa sukses, bahwa iman tidak menghalangi karir, dan bahwa keberagaman adalah keindahan. Namun, ia juga mulai merasa lelah dengan pertempuran sehari-hari untuk menjaga batas-batas syariat di lingkungan yang tidak selalu memahaminya. Ia mulai bermimpi untuk kembali ke akar kehidupannya, ke tempat di mana ia bisa menjadi Halimah yang seutuhnya tanpa harus terus-menerus memberikan penjelasan kepada dunia. Ia merindukan ketenangan batin yang jauh dari jepretan kamera dan kilatan lampu. Keputusan besar itu tidak lahir dalam satu malam yang tenang, melainkan melalui serangkaian badai batin yang menghantam hati Halimah di tengah hiruk-pikuk industri mode yang semakin menuntut. Berdiri di depan cermin besar di sebuah studio foto di London, ia melihat dirinya dibalut pakaian mewah yang harganya mungkin setara dengan jatah makan ribuan pengungsi di Kakuma untuk 1 tahun penuh. Namun, ada sesuatu yang terasa salah. Kain yang melilit kepalanya, yang selama ini ia jaga sebagai simbol ketaatan, perlahan-lahan mulai dimanipulasi oleh tangan-tangan penata gaya yang hanya melihat estetika tanpa memahami esensi spiritualitasnya. Ia menyadari bahwa ia telah memenangkan pertempuran untuk inklusivitas,
Namun ia mulai kalah dalam pertempuran untuk menjaga kemurnian jiwanya sendiri. Setiap jepretan kamera terasa seperti serpihan jiwanya yang hilang. Halimah teringat kembali pada masa-masanya di Minnesota, ketika ia harus berjuang hanya untuk sekadar bisa sholat di pojok perpustakaan sekolah. Saat itu, perjuangannya sangat nyata dan tulus. Namun sekarang, ketika ia sudah berada di puncak dunia, ia justru merasa semakin jauh dari rasa syukur yang dulu begitu mudah ia rasakan di tengah debu kamp pengungsi. Kesibukan jadwal internasional membuatnya sering melewatkan waktu sholat, atau harus menjalaninya dengan terburu-buru di sela-sela pergantian pakaian. Kegelisahan ini terus tumbuh, menciptakan jurang yang lebar antara Halimah sang supermodel dunia dan Halimah sang hamba Allah yang merindukan ketenangan. Momen titik balik terjadi ketika ia diminta untuk mengenakan gaya hijab yang menurutnya sudah melanggar batas-batas syariat yang ia yakini. Meskipun ia memiliki klausul khusus dalam kontraknya mengenai hijab, tekanan dari industri seringkali membuatnya merasa terpojok. Ia melihat bagaimana identitas agamanya mulai dikomersialkan sebagai tren semata, bukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan. Halimah merasa lelah harus terus memberikan penjelasan kepada orang-orang yang tidak ingin mengerti. Ia merindukan ibunya, merindukan nasihat-nasihat sederhana yang selalu mengingatkannya bahwa ridha Allah jauh lebih berharga daripada sampul majalah manapun di dunia ini. Pikiran Halimah melayang kembali ke masa kecilnya di Kakuma, tempat di mana ia belajar tentang arti kebahagiaan sejati dari hal-hal kecil. Di sana, meskipun perut seringkali lapar, hati mereka kenyang dengan doa dan ukhuwah. Di dunia mode, ia melihat banyak orang yang memiliki segalanya namun tetap merasa hampa. Kemewahan yang ia rasakan di hotel berbintang 5 di Paris tidak bisa menggantikan kedamaian yang ia rasakan saat bersujud di atas tanah berdebu di Afrika. Ia menyadari bahwa misi yang dulu ia bawa untuk menginspirasi gadis-gadis muslimah kini mulai berisiko menyesatkan mereka jika ia terus berkompromi dengan nilai-nilainya sendiri. Dengan keyakinan yang mantap, Halimah akhirnya mengambil langkah yang mengguncang industri mode internasional. Melalui sebuah pengumuman di media sosial, ia menyatakan untuk berhenti total dari dunia model. Tidak ada keraguan dalam kata-katanya. Ia menceritakan bagaimana ia merasa kehilangan arah dan bagaimana ia ingin memprioritaskan kembali hubungannya dengan Sang Pencipta. Ia bahkan berani mengkritik industri yang selama ini membesarkan namanya, mengungkapkan betapa sulitnya menjadi seorang wanita muslimah yang ingin tetap teguh pada prinsipnya di tengah standar kecantikan yang dangkal. Dunia terperangah melihat seorang bintang yang sedang bersinar terang memilih untuk meredupkan dirinya sendiri demi cahaya iman yang lebih abadi. Keputusan itu membawa kelegaan yang luar biasa bagi jiwanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Halimah merasa bisa bernapas dengan lega tanpa beban tuntutan publik. Ia kembali ke Minnesota, kembali ke rumah sederhana ibunya yang selalu dipenuhi dengan aroma masakan Somalia dan lantunan doa. Di sana, ia melepaskan semua atribut kemewahan dan kembali menjadi Halimah yang dikenal ibunya, seorang gadis yang tulus dan rendah hati. Ia menghabiskan hari-harinya dengan memperbaiki kualitas ibadahnya, membaca Al-Quran dengan lebih mendalam, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga yang selama ini terabaikan oleh jadwal kerja yang padat. Meskipun ia meninggalkan panggung mode, Halimah tidak benar-benar meninggalkan dunia. Ia justru menemukan panggung baru yang jauh lebih bermakna. Ia memperkuat komitmennya sebagai duta kemanusiaan UNICEF, sebuah peran yang memungkinkannya untuk kembali ke akar kehidupannya di kamp-kamp pengungsi. Kini, kunjungannya ke tempat-tempat sulit bukan lagi untuk pemotretan majalah, melainkan untuk membawa bantuan, harapan, dan pendidikan bagi anak-anak yang bernasib sama dengannya dulu. Ketika ia berdiri di tengah anak-anak pengungsi, ia tidak lagi mengenakan pakaian perancang busana ternama, namun wajahnya memancarkan kecantikan yang jauh lebih nyata daripada saat ia berada di sampul Vogue. Di panggung kemanusiaan ini, Halimah berbicara tentang pentingnya menjaga integritas diri. Ia memberikan ceramah di berbagai forum internasional, bukan lagi tentang tren pakaian, melainkan tentang ketangguhan mental dan kekuatan iman. Ia menunjukkan bahwa kesuksesan sejati bukanlah seberapa sering wajah kita muncul di layar televisi, melainkan seberapa banyak manfaat yang kita berikan kepada sesama manusia. Ia menjadi bukti hidup bahwa seseorang bisa melepaskan dunia untuk mendapatkan ketenangan akhirat, dan justru dalam pelepasan itu, dunia tetap menghargainya dengan cara yang lebih terhormat. Halimah juga fokus mengedukasi generasi muda tentang bahaya jebakan popularitas.
Ia memperingatkan mereka agar tidak menukar nilai-nilai agama demi penerimaan sesaat dari manusia. Ia sering berbagi cerita tentang bagaimana sulitnya menolak tekanan di puncak karir, namun ia juga menekankan betapa manisnya hasil dari sebuah keteguhan hati atau istiqomah. Ia ingin gadis-gadis muslimah tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk berkata, tidak, pada hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka, dan bahwa Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik bagi siapa saja yang meninggalkan sesuatu karenanya. Kehidupan baru Halimah diisi dengan kesederhanaan yang produktif. Ia tidak lagi mengejar jadwal penerbangan untuk pekan mode di Milan atau London, melainkan untuk misi-misi kemanusiaan di pelosok dunia. Setiap langkahnya kini terasa lebih ringan, karena ia tidak lagi memikul beban untuk tampil sempurna di mata manusia. Ia telah menemukan, mahkota, sejatinya, bukan sebuah mahkota plastik dari kontes kecantikan, melainkan sebuah identitas diri yang utuh sebagai seorang muslimah yang merdeka. Ia merasa bahwa seluruh perjalanannya, dari Kakuma hingga ke puncak dunia mode, adalah sebuah skenario Tuhan untuk menjadikannya saksi atas kebesarannya. Suatu sore di Minnesota, saat salju mulai turun menutupi bumi dengan warna putih yang suci, Halimah duduk di ruang tamunya sambil menyesap teh hangat bersama ibunya. Tidak ada kilatan lampu kamera, tidak ada penata rias yang sibuk di sekitarnya. Yang ada hanyalah kedamaian. Ia menatap keluar jendela, melihat pepohonan yang meranggas namun tetap berdiri tegak, menunggu musim semi tiba. Ia menyadari bahwa hidupnya seperti musim-musim itu, ada saatnya ia harus melepaskan semua dedaunan ketenaran agar akarnya bisa tumbuh lebih dalam ke dalam tanah keimanan. Kisah Halimah Aden bukan lagi tentang seorang model yang sukses, melainkan tentang seorang wanita yang berani memilih jalannya sendiri di tengah arus dunia yang deras. Ia membuktikan bahwa hijab bukanlah penghalang untuk mencapai puncak, namun hijab juga merupakan pelindung yang akan menarik seseorang kembali ketika ia mulai tersesat di tengah kemewahan. Ia telah menyelesaikan babak tersulit dalam hidupnya dengan kemenangan yang hakiki. Ia pulang ke pangkuan iman dengan kepala tegak, membawa pesan abadi bahwa kemuliaan manusia hanya ada di tangan Allah. Dan hanya dengan mendekat kepadanya lah manusia akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kini, setiap kali Halimah bersujud, ia tidak lagi merasa kesepian seperti saat berada di hotel mewah di Paris. Dalam setiap doanya, ia selalu menyertakan rasa syukur atas keberanian yang diberikan Allah untuk meninggalkan apa yang dulu ia anggap sebagai segalanya. Ia telah menemukan kebahagiaan yang dicarinya selama ini, sebuah kebahagiaan yang tidak bergantung pada pujian manusia atau nilai kontrak kerja. Ia adalah Halimah Aden, seorang anak dari Kakuma, seorang pejuang dari Minnesota, dan seorang hamba yang kini berjalan dengan tenang di bawah naungan cahayanya. Perjalanannya telah melampaui batas-batas fisik dan menjadi sebuah perjalanan spiritual yang akan terus menginspirasi dunia selama bertahun-tahun yang akan datang.